Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Al-Usfuriyah, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin sudah sampai hadis yang pertama sudah selesai, maka ini kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus tsani utai hadis kang kaping pindho iku an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iku saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajiru utai wong kang lanjut. Fajir itu orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Al fajiru utai wong kang lanjut, ar-raji kang arep-arep sapa al fajir rahmatullahi taala ing rahmati Allah taala, aqrabu iku luwih parek ilallahi marang Allah taala minal abidi tinimbang ahli ibadah, minal abidi tinimbang ahli ibadah, al muqniti kang ngerasa putus asa, al muqniti kang ngerasa putus asa. Ini hadis kedua dari 40 hadis yang ada pada kitab Al-Usfuriyah. Hadis yang pertama kemarin hadis menyebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memberikan kasih sayang di dalam ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang itu akan diberi kasih sayang atau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan diberi kasih sayang atau diberi rahmat oleh makhluk yang ada di langit. Hadis ini kemarin saya sampaikan, hadis yang sangat luar biasa, sangat humanis sekali. Hadis ini menganjurkan kita untuk selalu memiliki kasih sayang, memiliki empati kepada semua manusia, lintas suku, lintas agama, lintas perbedaan apapun, perbedaan yang sifatnya wahbi, perbedaan yang tidak bisa dihindari karena itu memang sudah dari sananya sudah berbeda, maka itu tidak bisa membatasi untuk kita memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka. Tidak hanya manusia, hewan pun itu kita juga perlu memberikan kasih sayang kepada semua makhluk itu. Karena dengan kasih sayang yang kita berikan kepada manusia, bahkan makhluk hidup yang lain, selama kita ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit atau bahkan Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Kemarin sudah disebutkan banyak cerita terkait Sayyidina Umar yang membebaskan burung emprit yang dibuat mainan anak-anak kecil. Kemudian Sayyidina Umar membeli burung itu dengan seharga, dengan sejumlah uang. Kemudian burung itu dilepaskan oleh Sayyidina Umar agar burung ini terhindar dari siksaannya anak-anak kecil. Rasa kasihan Sayyidina Umar inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar diberi rahmat oleh Allah di alam kubur. Banyak cerita-cerita tentang itu, tentang bagaimana rasa kasih sayang yang diberikan seseorang kepada makhluk yang lain kemudian menjadikan Allah menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Itu hadis yang pertama kemarin. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang orang yang penuh dengan dosa tetapi masih memiliki harapan, masih memiliki harapan rahmat dari Allah. Itu posisinya lebih baik dan lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi perbuatan, sikap
kemaksiatan, perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan akhirnya menjadikan dia sadar dan masih memiliki harapan akan rahmatnya Allah, akan ampunannya Allah kepadanya, itu di sisi Allah lebih baik, dan orang ini menjadi lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang putus asa, yang merasa Allah jauh kepada dirinya, Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Nah, itu namanya ahli ibadah yang putus asa. Meskipun ahli ibadah, tetapi dia memiliki pola pikir atau anggapan bahwasanya Allah sudah tidak memberikan rahmat kepadanya, itu lebih jelek ya. Mafhum mukhalafahnya, orang ini lebih jauh posisinya dari Allah daripada seorang ahli maksiat yang masih memiliki harapan, memiliki anggapan bahwasanya Allah masih memiliki kasih sayang kepadanya, rahmatnya Allah masih bisa diharapkan. Nah, orang yang memiliki anggapan seperti itu, dalam artian dia masih berharap husnudzon kepada Allah, bahwasanya rahmatnya Allah lebih luas, lebih bisa diharapkan, masih bisa diharapkan untuk memberikan rahmat kepadanya, itu lebih baik daripada ahli ibadah yang berputus asa, sudah menganggap rahmatnya Allah sudah tidak diberikan kepadanya. Ini ada sebuah cerita. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, akhbarona nyeritani naing kita. Sapa akhbarona nyeritani naing kita an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam, an Umar saking Sayyidina Umar. Anna rajulan ing sak temene wong lanang. Kana iku ana sapa rajulan iku fil umamil madhiyati iku ing dalem pira-pira umat kang wis kelewat. Ya juta itu iku nemen-nemeni sapa umam. Rajulan ya juta itu iku nemen-nemeni sapa rajulan fil ibadati ing dalem ibadah. Wa yusaddidu lan ngebotaken sapa rajulan ala nafsihi ing atase awak dhewe rajulan. Wa yaknatulan ndadekaken medhot sapa rajulan. Wayak natulan medhot sapa rajulan annas ing menungso min rahmatillahi taala saking rahmati Allah taala. Sumhamata mongko kari-kari mati sapa rajulan. Faqala mongko ngucap sapa rajulan, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Ma utai apa li iku kedue ingsun indaka ana ngersane panjenengan. Faqala mongko jawab sapa Allah, dawuh sapa Allah, annaru neraka. Kala ngucap sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Fa aina ibadati mongko iku ana endi ibadati utawi ibadah ingsun. Wa jtihadi lan nemen-nemen ingsun, keseriusan ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Allah, innaka sak temen sira kunta iku ana sira. Taknatu iku medhot sapa sira annas ing menungso min rahmati saking rahmat ingsun fid dunya ing dalem donya. Fa'ana mangkau tayu ingsun aknatu iku medhot sapa ingsun al yauma ing dalem dina iki. Aknatuka iku medhot sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem dina iki min rahmati saking rahmat ingsun. Ini ada cerita pertama terkait dengan hadis tadi. Al-fajiru ar-rajul rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal abid al-muqnit. Seorang yang penuh dengan dosa tetapi masih beranggapan masih bisa mengharapkan ya, masih memiliki harapan yang tinggi akan rahmatnya Allah, itu lebih baik dan lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang putus asa kepada Allah. Diceritakan dari Zaid bin Aslam dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang laki-laki dari umat dulu, dia termasuk ahli ibadah, bahkan sangat ahli ibadah. Yajhadu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsihi, sangat semangat untuk melakukan ibadah, luar biasa semangat ibadahnya. Tetapi ada satu sisi, dia wayaknatun nasa min rahmatillah, dia
memberikan menyampaikan kepada orang lain bahwasanya orang lain itu pasti tidak akan bisa diberi rahmat oleh Allah. Berarti dia ini ahli ibadah ini menyatakan atau menyampaikan kepada orang lain bahwasanya Allah sudah jauh dari mereka. Mereka sudah tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Menjadikan orang lain ini putus asa. Menjadikan orang lain ini putus asa dari berharap rahmatnya Allah karena pidatonya atau ceramahnya seorang ahli ibadah ini. Jadi ahli ibadah ini memberikan pengajian kepada orang-orang bahwasanya Allah sudah tidak akan mungkin memberikan rahmat kepada kalian kalau modelnya kalian seperti itu. Dan kemudian jamaahnya ini akhirnya menjadi putus asa, tidak bisa memiliki harapan lagi akan rahmatnya Allah. Sampai akhirnya suatu ketika ahli ibadah ini meninggal. Ahli ibadah ini meninggal, kemudian di alam kubur orang ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi mali indak qalan nar. Ya Allah, saya dapat pahala, dapat balasan apa darimu? Saya di dunia selalu beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ternyata jawabannya Allah apa? Faqalan nar. Kamu akan aku masukkan ke dalam neraka. Ahli ibadah ini kaget. Ya Rabbi fa'ina ibadati wajtihadi. Ya Allah, di mana pahala ibadahku? Di mana pahala kesungguhanku untuk melakukan ibadah kepadamu selama aku di dunia? Jawabannya Allah, innaka kunta taknatun nasa mir rahmati fid dunya fa ana aqnatukal yauma mir rahmati. Iya, pahala ibadah kamu dan kesungguhan kamu untuk melakukan ibadah kepadaku itu sia-sia karena engkau menjadikan orang lain hilang anggapannya, sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya harapan. Engkau menjadikan orang lain itu tidak punya harapan akan rahmatku. Maka hari ini aku juga memutus rahmatku kepadamu. Nah, maka ini hati-hati bagi kita, bagi orang yang berdakwah. Jangan sampai kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang selama ini jauh dari kebenaran. Kemudian kita memberikan ancaman-ancaman kepada mereka sampai akhirnya mereka ketakutan dan merasa Allah sudah tidak akan mungkin memaafkan mereka. Ini menjadikan apa? Mereka kemudian berkecil hati. Sudah tidak mungkin Allah mengampuni saya karena dosa-dosa saya yang banyak. Ini berarti seorang mubaligh, seorang pendakwah yang menyampaikan dakwahnya seperti itu sampai akhirnya menghilangkan harapan kepada umat akan rahmatnya Allah, justru orang pendakwah inilah yang akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena menjadikan orang yang berlumuran dosa ini kehilangan harapan, kehilangan harapan akan rahmatnya Allah, akan ampunannya Allah kepada mereka. Jadi kita kalau mengingatkan orang-orang yang jauh dari jalan kebenaran itu harus mengingatkan dengan baik. Gak boleh mengancam-ancam, kamu kafir, kamu neraka, macam-macam, kamu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Tidak bisa seperti kita, gak boleh menyampaikan seperti itu karena rahmatnya Allah ini luas. Siapapun orang yang berdosa harus kita bangkitkan semangatnya, kesadarannya untuk kembali kepada jalan yang benar, dan kita berikan kesadaran kepada mereka bahwasanya Allah masih memiliki rahmat untuk mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Nah, ini jangan sampai kita memutus harapan, memutus harapan mereka akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sudah, ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua yang terkait dengan hadis al-fajir ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnid. Cerita yang kedua, waruyalan dan riwayataken an Abu Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sak temene wong lanang lam yakmal iku ora tau ngelakoni sapa rajul khairan ing kebagusan qattu babar pisan illa tauhida kejaba tauhid falamma hadarahul mautu mongko nalikane teka ing rajul apa al mautu mati kala mongko ngucap sapa rajul li ahlihi marang keluargane rajul idza ana mitu nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun fahrikuni mongko ngobongo sira kabeh ni ing ingsun binari kelawan neraka binari kelawan geni hatta tad'uni ramadan hatta tad'uni sehingga ninggal sira kabeh ni ing ingsun ramadan hal rupa debu abu menjadi abu yang sudah sisa-sisa bakaran summa zaruni mongko kari-kari ninggalo sira kabeh fil bar summa daruni mongko kari-kari apa sebarno nyebaraken sira kabeh ni ing ingsun fil bahri ing dalem laut fi yaumin ing dalem dina rihin kang akeh angine fa fa'alu mongko nglakoni sapa ahlihi fa idza huwa mongko dumadaan utawi rajulan fa idza huwa mongko dumadaan utawi rajulan iku fi qabdatillahi ta'ala iku ing dalem genggamane Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Allah ma hamalaka ala ma fa'alta. Qala dawuh sapa Allah ma utai apa hamalaka iku gelemaken apa maka ing sira ala ma fa'alta ing atase barang fa'alta kang lakoni sira. Kala ngucap sapa rajul mukhafataka wedi mukhafatuka wedi ing panjenengan fa ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu marang rajul biha sebab mukhafah wa huwa rajul lam ya'mal iku ora tau nglakoni sapa rajul khairon ing kebagusan qattu babar pisan ila tauhid kejaba tauhid. Diceritakan cerita kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi pernah bercerita menyampaikan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah atau seseorang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Tetapi di dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah, ada tauhid, ada cahaya tauhid di dalam hatinya. Tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Hanya tauhid tok, hanya kesadaran akan iman kepada Allah yang ada dalam hatinya. Itu saja. Ekspresi amaliyahnya itu tidak ada, tidak mencerminkan kebaikan sama sekali. Akhirnya sampai suatu ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia pesan pada ahli warisnya, nanti kalau aku mati, bakarlah aku dengan api sampai menjadi debu, sampai menjadi abu. Sudah menjadi abu, maka sebarkanlah abuku di laut pada saat hari yang penuh dengan angin, pada saat anginnya kencang. Maka keluarganya melaksanakan wasiat orang tersebut. Ternyata setelah dia ahli warisnya melaksanakan wasiatnya itu, tiba-tiba orang tersebut, jenazah tersebut di dalam alam ruh itu di dalam penaungannya Gusti Allah, di dalam lindungannya Gusti Allah. Padahal secara zahir dia di dunia seperti itu, kelakuannya tidak ada yang baik, tetapi hanya ada cahaya keimanan di dalam hanya saja ada cahaya keimanan di dalam hatinya.
Akhirnya Allah bertanya kepada orang tersebut, wahai hambaku, ya, apa yang menjadikan kamu melakukan hal ini sampai meninggal disuruh dibakar? Iya, aku berwasiat seperti itu karena aku takut kepadamu ya Allah, takut kepadamu, takut nanti disiksa dan lain sebagainya, sebagai bentuk tanggung jawab. Selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, dia rela meninggalnya jenazahnya dibakar karena apa? Takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah. Maka karena rasa takut kepada siksanya Allah inilah orang tersebut kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Hanya saja dalam hatinya ada cahaya tauhid. Ini menunjukkan kita tidak bisa menilai secara zahir pada orang lain, menilai keimanan seseorang dari lahiriahnya. Dalam hati siapa tahu orang itu memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan rahmat dan mengampuninya. Kesadaran atau keyakinan itulah yang kemudian menjadikan dia diberi ampunan oleh Allah. Makanya bagi kita apabila melihat orang-orang yang maksiat, ahli maksiat atau orang-orang yang jauh dari jalan kebenaran syariat, maka kita tidak boleh mengancam mereka, kita tidak boleh menakut-nakuti mereka berlebihan sampai akhirnya mereka kehilangan harapan kepada rahmatnya Allah, sampai kemudian mereka juga kehilangan harapan akan ampunannya Allah. Kita justru yang berdosa kalau sampai kita melakukan hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak mereka untuk berbuat baik dan memberikan harapan kepada mereka bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha memberikan rahmat, Allah itu Maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, termasuk pada orang-orang maksiat. Nah, ini agar ahli maksiat ini masih punya keyakinan dan punya harapan bahwasanya Allah masih memberikan kasih sayangnya, Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Meskipun di sisi yang lain kita juga harus menyadarkan mereka untuk kembali pada jalan yang benar. Saya kira sampai sini dulu pertemuan ini. Meskipun ada lagi cerita yang terkait dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua belum selesai. Ini masih ada cerita yang agak panjang yang terkait hadis tersebut. Al-Fajr Ar-Rajil rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnid. Kita cukupkan di sini dulu. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.